Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kembali membacakan firman Tuhan bagi kita sebagai bahan perenungan di dalam hidup keseharian kita, sehingga di setiap langkah hidup kita selalu boleh berkenan kepada Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat yang ke-8, perhatikan baik. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam hidup keseharian kita, tentu kita banyak bergumul bagaimana supaya kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup kita terpenuhi. Kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain juga. Nah, saudara, dikatakan di sini ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sebenarnya maksud firman Tuhan di sini bukan berarti kita tidak salah untuk mengumpulkan uang lalu kita beli rumah, beli kendaraan kalau memang ada. Tidak salah. Tapi ini hanya bahasa Alkitab bagaimana sederhananya hidup ini. Ya, sekali lagi saya katakan, di sini Alkitab mengajarkan kita bagaimana sebenarnya kesederhanaan dari hidup itu. Hidup itu tidak terlalu rumit begitu. Karena asal ada makan dan pakaian cukup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya jelaskan di sini. Sebenarnya kebutuhan kita itu tidak seberapa. Kebutuhan itu sedikit. Butuh makan, butuh pakaian, ya. Butuh kita yang lain. Tapi keinginan dalam daging kita, dalam hati kita, itu yang merepotkan kita. Iblis selalu berusaha menanamkan bagaimana keinginan-keinginan itu banyak dalam diri manusia. Ingin ini, ingin itu. Sudah beli handphone, tetapi melihat handphone yang baru, keluaran yang baru, dia ingin memiliki. Padahal keuangannya tidak mencukupi. Akhirnya apa? Dia utang. Akhirnya dia dililit oleh utang. Pusing sendiri. Padahal handphonenya ada. Nah, kemudian dia pengen kendaraan, katakanlah sepeda motor. Lalu dia kredit. Sebenarnya dia masih ada sepeda. Motor sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dalam hidupnya, baik dalam pekerjaan ataupun dalam keseharian, karena dia hanya di sekitar itu. Tapi keinginan itu yang membuat dia mengkredit motor. Pada akhirnya apa? Dia pusing memikirkan untuk angsuran dari kendaraannya setiap bulan dan setiap bulan. Dia dikejar-kejar debt collector. Nah, ini yang menjadi masalah yang dihadapi oleh manusia. Padahal Alkitab mengajarkan di sini, asal ada makan, pakaian, udah cukup. Kita nggak mati, bisa hidup, bisa memuliakan Tuhan. Nah, kita tidak terganggu memuji dan memuliakan Tuhan kalau tidak ada handphone baru, handphone yang terkini. Kita tidak bisa terganggu kalau kita tidak memiliki kendaraan. Tidak. Tetapi kita akan terganggu kalau kita dililit dan dikejar-kejar oleh debt collector. Kita akan terganggu. Itu sebabnya, mari kita belajar hidup dengan sederhana. Hidup dengan kemampuan kita. Jangan melebihi. Ingat, di dalam Pegadaian mengatakan, mengatasi masalah tanpa masalah. Bagi saya itu salah total.
Tetapi di sana itu mengatasi masalah untuk sementara waktu, tetapi menimbulkan masalah yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik, mencukupkan segala kebutuhan kita. Seringkali kita berdoa bukan untuk kebutuhan kita, tetapi keinginan kita. Sehingga doa-doa kita tidak dijawab. Dan pada akhirnya kita kecewa kepada Tuhan. Karena keinginan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan, yang kita doakan itu untuk kita habiskan. Itu sebabnya ayo saya ajak kita semua melalui firman Tuhan ini. Hiduplah dengan sederhana. Sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga hati kita damai. Hati kita tenang. Untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Biar firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semangat terus dalam hidup ini. Maju bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom.